Waktu aku ngerekam ini lagi hari Minggu. Sebenarnya mau pergi keluar, tapi lagi hujan deras banget. Pikir kalau keluar nanti kejebak macet, malah lama di jalan. Jadi mutusin buat mending di rumah aja. Tapi banyak petir. Jadi bingung mau ngapain. Terus kepikiran, ya udah deh, rekaman aja. Sebelum ngomong panjang lebar, aku rada kaget sih. Ternyata subscriber channel ini udah 205. Padahal rekaman terakhir sebelum ini masih 83 apa 82 gitu. Kalau kamu salah satunya, terima kasih udah mau subscribe di channel ini ya. Mungkin rada lemas dibanding biasanya karena capek juga seharian ada yang dikerjain tadi. Makanya tadi mau santai. Tapi ya cuaca tidak mendukung, mau gimana. Tadi tuh keluar tuh rencananya mau nonton bioskop. Kan ada Pendekar Raja Wali yang baru sebenarnya. Nggak tahu sih, padahal ya kueceng dari dulu gitu-gitu aja ya. Ada aja versi barunya Pendekar Raja Wali ini, tapi kepikiran pengen nonton aja sih. Karena gaya hidup dan pekerjaan aku sekarang tuh selama bertahun-tahun terakhir ya, aku nggak bisa punya hobi yang rumit-rumit atau terlalu menguras pikiran gitu. Jadi ya palingnya bisanya nonton, baca buku, ya nonton YouTube juga termasuk ya. Dan sekarang ya yang baru hobinya adalah buat video dengan rekaman seperti ini gitu. Kalau nonton bioskop sebenarnya tuh nggak pernah terencana sih. Jadi kadang mungkin lagi ada ketemu klien atau pas lagi ada libur kantor atau cuti, atau lagi memang gimana ya memang nggak pernah terencana sebenarnya kebanyakannya. Jadi kayak pas lagi ada waktu atau lagi memang kebetulan lagi ada di mall, ke bioskop, sehingga kalau nggak XX1 ya CGV gitu. Terus lihat hari itu yang ada tayang apa. Jadi jarang ngecek, oh hari ini ada film apa, atau oh nanti ada film apa baru mau nonton gitu. Jarang banget sih. Seringnya spontan aja. Dan mungkin karena itu ya, aku cukup sering juga nonton itu jam-jam 12 siang atau jam-jam nanggung sore gitu, jam 4 sore gitu, atau ya terlalu malam gitu, jam-jam 10 malam. Di jam-jam itu tuh bikin aku sering kedapetan bioskop yang lagi sepi. Bahkan bisa dibilang cukup sering aku nonton sendiri satu studio. Jadi berasa nyewa satu studio lah, padahal ya beli satu tiket doang. Kalau dipikir-pikir ya, aku mulai sering nonton kayak nyewa satu studio gitu tuh pas COVID deh. Kalau nggak salah ingat, itu pertengahan 2020, aku harusnya ketemu klien. Terus tiba-tiba kliennya berhalangan. Aku bingung gitu. Terus naik ke atas, ke bagian paling atas mallnya, ke bioskop ngelihat satu film. Judulnya Mekah I'm Coming, komedi gitu lah. Aku ke loket, kaget juga nggak ada yang nonton. Jadi aku bilang kalau aku beli satu tiket aja tayang nggak nih. Kata penjaga loketnya kayaknya sih tayang. Dan iya tayang gitu. Dan berasa nyewa satu bioskop sendiri aja aku di situ. Untung itu film ini ya, film komedi gitu. Kalau film horor kayaknya ditemenin ya nggak kasat mata nanti. Nah sejak itu sering tuh aku pas lagi di mall gitu atau pas lagi libur mutusin untuk nonton, tahu-tahu
ya kosong studionya, cuman aku yang nonton, atau kalaupun ada orang lain satu dua gitu. Jadi benar-benar lempang, benar-benar kerasa home theater lah gitu. Jadi dengan budget yang tidak banyak, cuman beli satu tiket tapi berasa kayak nyewa studio. Atau aku pas cerita ke temen sih katanya bisa jadi karena selera filmku nggak bagus. Aku nggak suka nonton yang orang-orang suka nonton, mungkin jadi film-film yang aku tonton tuh memang sepi gitu. Nah, terakhir kali aku mengalami ini itu pas nonton bisnis proposal. Jadi kan aku nggak punya waktu sebenarnya buat ngikutin berita-berita film gitu ya. Jadi aku nggak tahu soal drama di balik film bisnis proposal ini. Jadi waktu itu aku lagi di mall lihat di bioskop ada film. Aku pikir kayak ini bisnis proposal apa sama dengan yang dari drama Korea itu, aku pikir. Terus aku tanya ke loket, ini bisnis proposal ceritanya yang apa ya? Terus dia bilang iya yang dari Korea gitu. Perasaan seri kok bisa jadi film gitu. Jadi aku penasaran kan. Pas aku beli tiketnya, loh kok nggak ada orang gitu. Padahal yang main kan Ariel Tatum ya, kan terkenal ya gitu. Tapi kayak kok nggak ada orang gitu. Ya udahlah nonton gitu kan. Nonton sendiri, nggak ada siapa-siapa gitu. Nah beberapa hari kemudian baru aku tahu drama soal film ini kenapa sampai sesepi itu gitu. Dan ternyata tuh di hari pertama tuh cuman ada 6.900 penonton katanya, dan aku salah satu dari 6.900 itu yang beli tiket. Jadi kalau belajar dari kasus bisnis proposal ini ya, sebenarnya mengingatkan aku bahwa ada 3 kelompok di Indonesia yang nggak boleh kamu singgung kalau kamu tuh bergelut di bidang bisnis apapun sebenarnya. Yang pertama itu adalah fans bola, kedua itu adalah wibu, orang yang suka Jepangan gitu, ketiga adalah K-popers atau K-drama lover gitu. Karena basis mereka tuh kuat banget, keras banget, yang buat dibilang solid mungkin ya. Jadi siapapun yang nyinggung mereka sejauh ini gitu, kayaknya yang berurusan dengan kelompok-kelompok ini tuh tidak pernah berakhir baik gitu. Ya kayak dari belajar dari kasus-kasus ya. Tahun lalu kan 2 tahun lalu ya, yang kasus desain kaos bola gitu juga karir desainernya habis gitu. Ya itulah menunjukkan jangan macem-macem. Ya aku pas lihat kasusnya, waduh ini aktor, aku lupa namanya, Abi apa gitu ya, Abinzar atau apa, ini memang terlalu entah naif atau arogan ya. Tapi ya biasanya seniman idealis memang begitu, jadi nggak bisa disalahin sih. Cuman ya kasihan aja sama Falconnya, pemegang modal investor, gila sih ini rugi banget gitu. Tapi secara film sebenarnya nggak jelek loh. Filmnya untuk yang berdiri sendiri itu bagus sebenarnya. Cuman karena aku nonton versi drama Koreanya juga, jadi aku tahu banyak plot yang hilang. Kemampuan acting aktor dan artis yang main di film ini bagus semua. Banyak juga momen-momen yang memang lucu, dapatlah ketawanya, walaupun nggak sedikit yang cringe juga, tapi bisa dimaklumin gitu. Wajar lah, untuk kualitas Indonesia mah udah bagus gitu. Makanya ketika penontonnya sedikit sebenarnya tidak adil, terutama untuk pemegang modal. Makanya bukan filmnya jelek, ini memang marketing disaster, bencana pemasaran. Aku karena juga di pemasaran, di penjualan ya, aku kalau jadi orang di Falconnya pas si Abi ini buat statement kayak gitu ya, aku pasti udah langsung sakit
pasti langsung sakit kepala gitu, mau ku maki-maki kayaknya kalau aku punya kuasa, aku kata-katain, lu pikir lu yang punya nih film gitu. Ya gitu sih. Cuman setelah aku tahu apa kasusnya waktu itu, aku jadi ada lihat banyak orang review soal film ya, review bisnis proposal ini gitu di video YouTube lah. Dan menurutku banyak yang berlebihan sih. Ya kan konteksnya tuh review jujur ya. Jadi tapi banyak yang bilang mereka tuh walk out cuman tahan 10 menit atau 15 menit gitu, mereka keluar dari studionya. Ada yang bilang tuh muka aktornya bikin kesel, ada yang bikin mual gitu, terus filmnya nggak bagus, jelek gitu ya. Aku ngerasa ini bias sih. Jadi mereka udah nggak suka sama si Abi ini. Nggak tahu sih namanya bener nggak ya, kalau salah maaf gitu. Aku ingatnya Abi gitu, Abinzar atau apa gitu. Jadi mungkin si karena nggak suka sama aktornya, jadi pendapat mereka jadinya bias. Padahal kalau secara objektif ya nggak seburuk itu sebenarnya. Banyak lah film Indonesia yang jauh lebih buruk, apalagi kalau film-film horor gitu, yang ya kualitasnya menyedihkan lah, kalau nggak dibilang sampah ya. Terus apa ya? Ya tapi fenomena ini tuh aku jadi ngelihat ini sih soal review jujur gitu ya. Aku kadang-kadang mikir ini review jujur apa review jahat gitu. Ya maksudku boleh aja. Kan lagi rame malah ini ya, review jujur soal makanan ya. Tapi akhirnya ternyata itu bukan review, itu pemerasan katanya. Aku sempat nanya teman kantor sih, ini kasus orang yang ini tuh gimana sih? Maksudnya kok dia review tapi dia minta uang ratusan juta gitu. Aku nggak tahu jelas, tapi temanku bilang tuh merangkumnya bilang gini, jadi ada satu orang nge-review, memang kayak tukang review makanan gitu ya, berkedok review jujur. Dia suka nge-review tempat makan, ternyata ada beberapa yang dia jelek-jelekin, dia bikin review jelek lah. Terus ternyata di balik itu dia setelah review jelek, dia sebelum review jelek ternyata dia ada ngomong sama owner dari restoran ini, mau nggak di review bagus tapi bayar dia banyak gitu. Mereka nolak. Terus akhirnya dia review jelek. Setelah review jelek dia minta fee gitu, bisa saya tarik nih, tapi jadiin saya konsultan gitu ya katanya, konsultan, terus juga bayar dia ratusan juta. Tahu-tahu sama pemilik restoran ini diekspos gitu chatnya. Terus katanya iya dia ada minta maaf atau apalah gitu. Suku kok nggak kepikiran ya dia ya, maksudnya kan ada bukti chat dia gitu, kok dia kasarnya maaf ya sebodoh itu gitu. Tapi mungkin karena ego ya. Aku tahu sih ada beberapa orang yang memang karena dia merasa tidak tersentuh gitu, jadi dia jadi reckless tuh apa ya bahasa Indonesianya, ceroboh lah. Jadi terlalu ceroboh, bertindak tanpa berpikir. Bukannya dia bodoh, tapi dia terlalu percaya diri bahwa dirinya nggak tersentuh. Kayaknya kasus si teman ini gitu. Yang aku bingung tuh sampai DPR ikut-ikutan, katanya mau bikin surat izin gitu ya. Jadi orang yang mau ngulas sesuatu harus ada izinnya gitu, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Maksudku tuh mau dibikin kayak SIM motor gitu, SIM mobil. Aneh sih gitu ketika ada surat-surat izin begitu ya. Kayak berlebihan gak sih? Maksudnya banyak hal yang perlu diurus gitu loh. Kalau misalnya dibilang untuk melindungi pengusaha gitu ya. Aku bingung juga sih, cuman aku sempat diskusi ya sama, emang dampak review ini seburuk itu ya. Katanya ada yang sampai tutup ya, ada beberapa bisnis tuh rusak karena review gitu. Maksudku gini, aku juga pernah
nggak sesekali dua kali sih, sering kecewa juga. Misalnya kayak, oh tempat ini di review bagus, aku kan juga suka nonton food vlogger gitu kan dulu lah, jadi kayak dia nge-review tempat makan, restoran apa gitu-gitu. Jadi pas aku ke kota itu atau memang ada di kota ini ya aku singgah gitu. Banyak tuh yang nggak seenak mereka bilang, tapi balik lagi selera sih ya, namanya makanan kan selera ya. Cuman kayak ada yang oke lah, kalau rasa itu kan beda-beda tiap orang ya, tapi kayak porsi gitu loh, kok giliran si food vlogger ini nge-review porsinya gede gitu, giliran kita porsinya kecil gitu. Ada beberapa restoran gitu yang aku tahu ownernya gitu ya. Biasanya kalau aku kenal sama pemiliknya karena kerjaan atau apa gitu, kalau aku kurang puas aku nyampein. Jadi aku review jujur, tapi aku sampein ke owner, bukan ke sosial medianya. Kalau dia nggak terima ya udah, kita tinggal nggak datang lagi kan. Kalau dia terima dan improve bagus, tapi bisa jadi dia nggak terima kan karena juga selera kan. Kalau ada 10 orang makan tempat dia, cuman komplain 2, ya dia milih mempertahankan selera 8 orang ini, nggak salah juga. Makanya menurut aku tuh review tuh walaupun jujur, walaupun reviewnya jelek gitu ya, kembali lagi sama yang punya restorannya gitu. Jadi kayak katanya nggak juga, kata temenku ada yang akhirnya malah nggak mau makan di situ karena reviewnya jelek. Jadi kayak saking jeleknya di reviewnya, nggak dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Betul juga sih, kadang kan kalau terlalu diserang kan orang sampai nggak memperbaiki diri, akhirnya dia nggak punya suara untuk perbaiki diri. Mungkin reviewnya bener, nggak fitnah gitu ya, tapi maksudku itu sampein dulu sama restorannya sebelum kayak sosial media gitu lah. Menurutku ya yang boleh mereka lempar ke sosial media itu kalau reviewnya tuh tentang kebersihan gitu. Jadi kalau ternyata itu tuh jorok gitu ya, ada kecoa segala macem, itu boleh lah. Hati-hati ya makan di sini karena ini jorok gitu. Karena aku pernah loh makan bakmi gitu ya, 69.000 satu mangkok. Kamu kalau makan bakmi 69.000 satu mangkok kan berharapnya ini ya, berharapnya bersih lah paling enggak. Enak kan relatif, bersih gitu paling enggak ya, higienis gitu. Di dalam mangkokku bukan cuma satu, ada 2 lalat. Aku kayak ini apa gitu. Jadi ku tanya lah sama waiternya waktu itu, panggil gitu kan, terus gue bilang, kok ada ini sih gitu, ini apa gitu. Terus dia bilang ini lalat. Iya aku tahu ini lalat, maksudku tuh kok bisa gitu. Jadi aku minta tukar gitu. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Dia bawa ke meja kayak dapurnya kan dapur terbuka. Dia bawa ke meja dapur itu, dia ambil sumpit, dia buang lalatnya, lalu bawa kembali mangkok yang sama ke aku. Aku kayak, walau ini lu serius nih depan mata aku loh gitu ngelihatnya gitu. Jadi aku nggak makan, ya udah nggak makan, tapi aku bayar gitu. Jadi kayak nggak nolak bayar, jadi kayak aku bayar, cuman aku kecewa nggak datang lagi gitu. Kebetulan aku kenal sama apa, temen yang kenal sama owner bakmi ini. Jadi aku sampein, aku kemarin makan gini gitu. Terus dia nyampein ke ownernya marah, katanya belum pernah ada yang komplain gitu, cuma aku doang gitu loh. Pertama, nggak semua orang kenal lu sebagai ownernya. Kedua ya, kalau udah masalahnya sampai kayak gitu ya, lalat gitu ya, orang udah malas datang gitu. Jadi kayak, karena aku ngingetin supaya ada perbaikan gitu. Sekarang udah tutup itu bakmi, katanya memang karena masalah kebersihan. Nggak tahu deh ada yang review di YouTube atau apa enggak ya, tapi itu tutup karena dinas apa ya waktu itu ya,
Pokoknya yang berkaitan sama makanan lah. Jadi ada dinas datang nutup segel, terus dia dikasih berapa bulan gitu, ternyata nggak bisa, ternyata di dalamnya tuh lebih jorok daripada sekedar lalat gitu. Berarti dia tahu, tapi dia nggak mau perbaikin. Nah menurutku yang kayak gini di review jahat ya nggak apa-apa, karena memang ownernya begitu. Cuma kalau aku nggak setuju kalau misalnya review gini tuh untuk meras orang, kayak kasus yang lagi sekarang ya, itu aku nggak setuju lah. Tapi balik lagi sih, tiap orang beda-beda ya. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Review jujur tuh perlu atau enggak sih? Apa sih batasan review jujur itu? Dan perlu nggak sih DPR tuh bikin surat-surat izin nggak jelas gini gitu? Coba bagiin pendapat kamu ya kalau ada yang dengar sampai sejauh ini. Oke, makasih udah mau dengerin. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi.